Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam Berita Malam. Terhitung hingga hari ini, Palestina masih mendapat serangan dari bangsa Israel. Sudah tak terhitung berapa banyak korban yang sudah berjatuhan. Saat ini kami sudah menghubungi rekan wartawan kami yang sudah berada di Palestina. Mari kita dengarkan kabar dari rekan kita. Halo, Albert. Halo, Sila. Ya, baik. Saat ini saya sudah berada di depan Rumah Sakit Indonesia yang berada di Gaza. Situasi rumah sakit saat ini sangat penuh karena banyak sekali korban berjatuhan dan sedang ditangani oleh tenaga medis yang ada di sini. Sekarang saya sedang bersama salah satu relawan medis, yaitu Mbak Riona. Baik Mbak, izin bertanya sedikit, bagaimana situasi di rumah sakit saat ini? Untuk situasi saat ini, sangat sibuk sekali menangani pasien yang terus bertambah setiap harinya. Kami hanya bisa membantu merawat para korban dan berharap peristiwa ini akan segera berakhir. Setelah kejadian yang terekam media pada malam itu, dikabarkan bahwa rekan wartawan dan tenaga medis di sana ikut menjadi korban dalam aksi pengeboman yang dilakukan oleh Israel. Terkait dengan hal ini, Indonesia juga menegaskan melalui Presiden Joko Widodo bahwa posisi Indonesia sangat jelas dan mengutuk keras serangan Israel terhadap warga sipil di jalur Gaza. Membunuh orang yang tidak bersalah, 40% diantaranya adalah anak-anak, sama dengan membunuh potensi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu negara. Sebab generasi mendatang berada dalam bahaya karena sebagian besar mengalami trauma mendalam, masa depan terlihat kelam dan menakutkan. Bahwa konflik di Gaza merupakan krisis kemanusiaan, maka pemerintah dan masyarakat Indonesia menuntut adanya gencatan senjata kemanusiaan dan diakhirinya perilaku tidak manusiawi tersebut secepatnya. Banyak warga sipil mungkin menjadi korban di Palestina ketika tentara Israel menargetkan sasaran-sasaran penting seperti rumah sakit, masjid, gereja, kampung pengungsi, sekolah, dan tempat pertemuan lainnya. Tentu saja konflik ini harus segera diselesaikan. Agar jumlah korban tidak bertambah, penyerangan di Palestina tidak lagi dianggap sebagai konflik agama, melainkan konflik kemanusiaan. Mengingat mayoritas korbannya adalah warga sipil, terdiri dari wanita. Indonesia telah berusaha keras membantu konflik Palestina. Indonesia memberikan posisi yang jelas dalam melawan serangan dan menuntut perdamaian. Indonesia percaya bahwa setiap negara, termasuk Palestina, berhak atas kemerdekaan dan kebebasan dari berbagai ancaman. Dengan banyaknya negara yang menerima begitu banyak dukungan dan bantuan untuk membela Palestina, konflik di Gaza diperkirakan akan segera mereda. Could the recent Israel-Palestine conflict change the dynamics of global politics? The story unfolds in October 2023, when Hamas launched surprise attacks and rocket strikes, triggering a cascade of events that would have far-reaching effects. Israel responded with airstrikes, calling up reserve soldiers to bolster their defenses. This sudden escalation led to casualties on both sides, painting a grim picture of the ongoing crisis. As tensions escalated, the ripple effects were felt across the globe. A law student at New York University, for instance, lost a job offer for condemning Israel's retaliation against Hamas's attacks. The firm stated that the student's comments compliciously conflicted with their values, highlighting the divisive nature of the conflict and its ability to infiltrate various spheres of life. In the same month, actor Mark Ruffalo issued a public apology for previous posts, suggesting that Israel was committing genocide. His apology comes amidst a surge in verbal and violent attacks against Jews around the world, emphasizing the need for measured critique over inflammatory rhetoric. Just a month later, the South African government took a bold stance, recalling its ambassador and diplomatic mission to Israel in protest of the bombardment of the Gaza Strip, which it labeled as genocide. This move, echoed by other nations, signified a growing international condemnation of the military operations in Gaza.